Halo sahabat karet semuanya, kembali bersama saya Sahari dalam channel Dunsaka Dunia Sahabat Karet. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang dampak kelangkaan karet pada perusahaan atau pabrik karet. Ini banyak sekali pro dan kontra karena saat ini banyak sekali penebangan terhadap pohon karet atau tanaman karet secara besar-besaran oleh petani karet. Karena mereka berpikir bahwa karet itu tidak menjanjikan lagi seperti yang mereka tulis di bawah komentar. Banyak sekali menyatakan bahwa kalau tanam karet itu tidak bisa makan dan lain sebagainya, banyak berbagai macam alasan. Apakah benar dengan karet ini itu tidak bisa makan, sedangkan karet seperti kita ketahui bahwa ini merupakan salah satu komoditi utama negara kita. Dari zaman dulu sampai sekarang, karet itu juga menjadi salah satu komoditi utama sebagai penghasilan bagi para petani karet. Nah, dengan dampak yang seperti ini yang sekarang ini terjadi, berarti dengan banyaknya para petani menebang pohon karetnya, secara otomatis bokar atau bahan olah karet semakin berkurang. Jadi dampaknya ya jelas pasti akan menimbulkan dampak. Ada beberapa hal yang disebabkan oleh kekurangan bahan baku. Yang pertama adalah sudah jelas bahwa dengan penebangan besar-besaran bokar pasti berkurang. Itu sudah pasti. Terus yang kedua adalah karena kekurangan bahan baku akan terjadi perebutan bahan baku oleh semua pabrik karet di Indonesia. Pasti mereka berebut dong supaya bisa memberi makan pabriknya. Mesin-mesinnya kan tiap hari perlu makan dan karyawannya juga perlu gaji. Dan semua yang ada di dalam itu butuh biaya. Makanya mereka harus mencari sampai dapat bahan baku untuk kepentingan pabriknya. Yang ketiga ini adalah yang pasti terjadi, yaitu perang harga. Perang harga itu sudah pasti terjadi dengan langkanya bahan baku, berarti bahan baku sangat sulit didapat. Dengan demikian harga pasti akan melambung. Saya juga cek di Saikom, biasanya kan harganya sekitar 164 165 sen atau 1,64 sampai 1,65 US dollar. Tapi sekarang itu sudah mencapai 170 ke atas. Berarti itu kan ada kenaikan. Ini sebenarnya sudah mulai nampak adanya terjadi perang harga di antara perusahaan karet. Kita juga lihat juga di daerah yang karetnya sudah habis, mereka sudah datang ke tempat-tempat lain yang dimana banyak karetnya dan mereka sudah membuka lapak di sana untuk menunggu di sana dan membeli karetnya kemudian dikirim ke daerahnya. Dan ini sudah terjadi. Dengan demikian di sana mereka akan perang harga. Yang untung siapa? Bukan perusahaan, pasti, karena perusahaan akan mendapatkan harga yang sangat mahal. Yang untung apa? Yaitu petani dan toke karet. Tetapi toke karet juga sakit kepala. Kenapa? Karena dengan kelangkaan ini juga mereka harus membeli dengan harga yang lebih tinggi dan juga sangat sulit mendapatkan bahan baku tersebut. Nah, kalau misalnya toke karet ini membelinya dengan harga, contohnya misalnya 1000 misalnya per kilo, yang datang 1100, ini 1200, datang lagi 1300 dan seterusnya, dan harga semua akan rusak dan semuanya akan terus naik harganya. Ini yang disebut dengan perang harga. Perang harga ini akan merusak pasaran dan ujung-ujungnya nanti satu persatu pabrik karet itu kalau yang kalah, resikonya atau konsekuensinya adalah tutup. Tetapi apakah pabrik karet ini sekarang akan tutup? Belum lagi. Masih banyak waktu dalam perjalanannya untuk memikirkan tutup. Karena itu terlalu dini kita pikirkan sekarang kalau mereka itu sampai tutup. Kenapa? Ada dua hal pabrik karet tutup. Ya jelas bahan bakunya tidak ada. Yang kedua adalah kalah di perang harga. Ketika mereka ada yang berani menempatkan harga yang sangat tinggi, ya otomatis mereka sebagai pemenang. Tetapi belum tentu mereka jadi pemenang ketika mereka ekspor. Karena apa? Karena harga yang mereka beli dari bahan baku sudah terlalu tinggi. Nah, apakah pabrik karet itu langsung tutup? Bisa iya, bisa tidak. Kalau misalnya para owner dari pabrik ini mereka tidak punya usaha lain, ya pada saatnya tiba karet tidak ada lagi, mau tidak mau pabrik karetnya pasti tutup. Itu yang pertama.
Yang kedua, apabila owner mempunyai bidang usaha lain seperti sawit, pabriknya tidak akan tutup. Cuma akan diadakan pengalihan dari karet ke sawit. Nah, para sahabat karet yang juga di bawah komentar ini ada yang mendoakan supaya pabrik karet tutup. Tidak segampang itu Bapak Ibu untuk menutup sebuah perusahaan. Karena perusahaan ini secara legal itu ada izin. Ya, secara legal, dan itu ada proses, bukan seperti membalikkan telapak tangan. Tetapi terjadi peralihan ke komoditi lain, itu pasti. Seperti PT Karyasejati, owner kami juga mempunyai komoditas yang lain. Apa komoditasnya? Sawit. Kalau katakanlah PT Karyasejati ini tidak beroperasi karena tidak ada bahan baku, cepat atau lambat PT Karyasejati ini akan berubah fungsi menjadi pabrik sawit. Mungkinkah? Mungkin. Karena apa? Letak PT Karyasejati ini sangat strategis sekali. Ini kalau dikatakan bahwa mau dialihkan ke orang lain, pasti orang rebutan. Dan saya yakin bos tidak akan mengalihkan ke orang lain karena letaknya sangat strategis. Dan saya juga mendapat kabar bahwa dari owner itu juga akan membangun pabrik yang tidak jauh dari perusahaan karetnya. Berarti berdekatan. Nah, yang saya pikirkan adalah bukan sayanya, tapi yang paling penting adalah bagaimana anggota-anggota saya yang bekerja sekarang itu bila terjadi peralihan, mereka bisa dialihkan ke perusahaan sawit. Kalau saya mau bergabung atau tidak, atau bergabung atau tidak ke perusahaan sawit itu, ini semua tidak penting. Tapi yang paling penting adalah anggota-anggota saya, mereka butuh makan, dan saya berharap juga mereka bisa ditransfer ke perusahaan sawit. Kalau bagi saya mau bergabung atau tidak, itu tidak ada masalah. Karena saya meyakini kalau kita jujur, kita mau berkreativitas dengan baik, rezeki tidak akan putus. Saya meyakini akan hal itu. Yang paling penting di dalam hidup kita adalah kejujuran. Kita harus terbuka kepada orang lain. Kalau kita jujur, yakinlah keberuntungan, rezeki tidak akan putus. Ketika Anda tidak bergabung lagi dengan perusahaan ini, saya yakin perusahaan lain pasti akan meminta kita bergabung dengan, karena kita punya kreativitas, punya pemikiran, punya antusias untuk maju. Itu adalah modal kita untuk maju. Saya harap kepada para petani karet juga demikian. Saya tidak pernah menertawakan orang yang misalnya orang itu lagi jatuh. Karena kalau saya menertawakan itu berarti saya sudah menginvestasikan kegagalan saya di depan. Saya selalu berharap kepada semua petani karet agar mereka selalu sehat, sukses, dan bahagia. Dan setiap hari mereka menderes karetnya dengan kualitas yang bagus dan dapat dijual dengan harga yang bagus. Itu harapan dari saya. Ketika saya memikirkan demikian, berarti saya sudah menginvestasikan kebajikan saya di depan. Dan mudah-mudahan apa yang setelah saya tabur, nanti akan saya petik. Ketika saya menaburkan yang baik, saya merasa yakin bahwa saya akan menuai yang baik. Mudah-mudahan semua pabrik karet masih bisa bertahan, dan walaupun terjadi perebutan atau perang harga di bawah dari petani, dari toke karet beli, kemudian ada toke karet lain lagi beli, akhirnya rusaklah harganya semuanya. Tapi yang paling penting adalah saya berharap para petani itu bisa menggunakan kondisi ini. Kondisinya bagaimana? Ketika mereka menggunakan kondisi ini untuk untung. Kalau untung itu, dan saya yakin tidak semua para petani karet itu akan melibas atau menebas karetnya secara keseluruhan. Karena pola pikir setiap orang itu berbeda. Dan saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada para petani karet yang masih mempertahankan lahannya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, karena perang harga ini sebenarnya itu tidak sehat, karena kelangkaan dari bahan baku karet ini, mudah-mudahan itu bisa naik. Maksud saya harganya itu bisa perlahan-lahan akan naik dan sampai hal yang maksimal. Sehingga para petani karet yang masih menyisakan, yang masih mempunyai lahan karet itu hidupnya jauh lebih baik. Mudah-mudahan kita doa bersama. Ya, terserah kepada para mereka yang tidak menyukai karet lagi, mereka mau hengkang dari itu, ya itu adalah keputusan mereka. Tapi yang paling penting adalah dengan langkahnya karet ini, ke depan harga karet pasti akan naik. Hanya menunggu waktunya. Kapan waktunya? Kita tidak tahu. Tapi yang jelas, bagi mereka yang punya modal,
menyisakan sedikit lahannya sambil menunggu. Kalau pemerintah tidak ikut campur dalam hal ini, kalau pemerintah segera mengantisipasi, maka selamatlah seluruh pabrik karet yang ada di Indonesia. Tapi kalau pemerintah masih membiarkan, maka satu persatu pabrik karet akan berguguran. Dan lama-lama mereka yang mempunyai modal, pabrik karet itu semua alih fungsi menjadi industri sawit. Mudah-mudahan saya berharap semua pabrik karet akan terus berjalan seperti apa adanya sampai sekarang ini, dan mereka bisa mendapatkan bahan baku. Nah, kalau kita lihat, saya memperkirakan kalau misalnya terjadi perubahan ini, pengalihan dari ke sawit ya atau ke yang komoditas lain itu bukan secara mendadak, karena semuanya akan berjalan secara perlahan-lahan. Saya perkirakan sekitar 5-10 tahun lagi komoditas karet ini akan turun terus. Dan mau tidak mau, perusahaan yang sudah ada modal atau sudah menginvestasikan lahan sawitnya akan perlahan-lahan juga pindah ke industri sawit. Itu sebenarnya tidak ada masalah, karena semuanya sudah disebut dengan seleksi alam. Seleksi alam itu penting. Kalau karet sudah tidak dibutuhkan lagi di Indonesia, cepat atau lambat karet akan hilang dan musnah dari Indonesia. Tetapi kalau seleksi alam mengatakan bahwa karet ini pasti tetap ada di Indonesia, maka orang-orang yang berpikiran bahwa harga karet kelak akan naik atau akan normal kembali, maka mereka pasti akan menyisakan lahannya untuk menunggu sampai kapan karet itu naik. Ini harapan dari saya, dan saya ucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu dan sahabat karet semuanya yang masih mempunyai pikiran positif untuk mempertahankan lahan karetnya. Terima kasih, salam sehat, salam sukses, salam bahagia, dan menjadi orang yang luar biasa.